Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi. Kita bersyukur ya diberi kesempatan sekali lagi untuk berada dalam hadirat Tuhan. Minggu ini adalah Minggu Palem. Kita merayakan Minggu Palem, Minggu Tuhan Yesus memasuki gerbang Yerusalem dan dielu-elukan dengan pohon palem, dengan daun palem. Tema minggu ini adalah Hosana, seruan iman, dibawakan oleh Pendeta Stephen Paul dan diterjemahkan oleh Bapak Joel Caleb. Mari kita bersama-sama kita bersaat teduh terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur untuk pagi yang indah ini. Tuhan berikan sekali lagi kesempatan bagi kami untuk datang ke rumah-Mu, beribadah di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menguasai seluruh isi ruangan ibadah dan ruangan hati kami, supaya Tuhan hanya Tuhan saja yang bertahta dan Tuhan yang bekerja, dan kami rindu mendapatkan berkat yang berkelimpahan dari ibadah persekutuan kami pada pagi hari ini. Sertai Tuhan setiap anak-anak-Mu yang melayani dan hamba-Mu yang bawakan firman dan penterjemah. Kiranya Tuhan yang menopang mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu di hadapan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Berkat-Nya selalu melimpah bagi kita semua anak-anak-Nya. Penyertaan-Nya sampai selamanya. Mari kita muliakan Dia. Kita berikan pujian tertinggi kita hanya bagi Dia. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Sekali lagi mulialah nama-Mu Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Serukan kudus, kuduslah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku yang ku puja, yang ku puja hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhan
Engkau Roh Kudus yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat. Bersama-sama kita nyanyikan Hosana. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Rasul pasal 3 ayat 19 sampai 20. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Mari kita ambil waktu untuk datang ke hadapan Tuhan. Selama pintu pengampunannya masih dibukakan bagi kita, marilah kita berlari ke pintu itu, bersujud di hadapannya, meminta pengampunan daripadanya. Mari kita ambil waktu untuk mengaku dosa kita di hadapannya. Bapa di surga, setiap kali kami tahu bahwa pintu pengampunanmu selalu terbuka buat kami, ada rasa sukacita, ada rasa gembira, karena kami akan selalu diterima kembali oleh Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Itu tandanya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membuang kami apapun kesalahan kami. Karena Tuhan mau mengampuni kami. Sungguh kami berterima kasih padamu Bapa. Kiranya rahmat-Mu, kemurahan-Mu terus membimbing kami. Biarlah pintu pengampunan itu Tuhan membuat kami menyadari betapa besar anugerah Tuhan bagi kami. Dan kami hidup berdasarkan anugerah Tuhan bagi kami hari ke hari. Kami boleh datang kepadamu, kami boleh menghampiri Engkau Tuhan. Dan waktu kami menghampiri Engkau, kami juga percaya ada kasih-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu Kau hadirkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menang atas dosa dari hari ke hari, yang membuat kami semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Kami bersyukur Bapa untuk pengampunan yang Kau berikan bagi kami lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah dari Mazmur 66 ayat 20. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Kita tetap berdiri. Kita akan mengeluarkan 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya.
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan duduk. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan puji-pujian dari paduan suara anugerah.
Terima kasih untuk persembahan puji-pujiannya dari Paduan Suara Anugerah. Ya Bapak Ibu kalau merasa terpanggil, melihat ada yang kurang, mau bergabung silahkan. Ya itu panggilan dari Roh Kudus. Oke, pujian selanjutnya kita akan menaikkan pujian yang mengatakan langit dan bumi itu juga ikut memuji Tuhan. Mereka bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Keagungan Tuhan mengatasi langit dan bumi. Ya, mari kita bersorak-sorai karena keagungannya. Kita puji Dia, Raja kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Langit dan bumi kita bangkit berdiri. Yo langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Yang cowok saja. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Yang cewek. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin bersama-sama. haleluya, amin. 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 Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Oh my sister. Oh my sister, praise the Lord. Hallelujah. Oh my brother, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Oke, baik, silakan duduk Bapak Ibu. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan melembutkan hati kita, membentuk kita, supaya kita dapat lebih mengasihi Tuhan, mengerti rencananya dalam kehidupan kita. Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku
kasih-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. 我们一起进入祷告。 Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu 天父，我们真的感谢你， karena penyertaan-Mu sepanjang minggu ini buat kami. 因为你实现的这一周， Kami sudah melakukan banyak aktivitas di dalam kehidupan kami. 我们在生活里已经做了好多事。 Dan saat ini kami datang kepadamu Tuhan. 现在我们来到你面前， Karena kami ingin diberkati oleh Tuhan. 因为我要你来帮助我们， Sehingga hidup kami semakin kami boleh nikmati bersama dengan Tuhan. 使我们的生活可以跟你一起享受， Ada sukacita di dalamnya. 有娱乐在里面， Ada pengharapan. 有希望， Ada juga kekuatan yang Tuhan tambahkan. 有力量从你之下来， Sehingga semakin kami menjalani hidup kami, 使我们经过我们的生活， ada rasa gembira yang besar. 有娱乐的心在 Karena 里面 hidup，kami senantiasa diberkati Tuhan. 因为我们的生活一直有你的帮助。 Terima kasih Tuhan. 感谢上帝， Saat kami akan mendengarkan firman-Mu, 现在我们要听你的话语， kiranya Tuhan juga memberkati kami. 求你滋润我们， Memberkati juga kedua hamba-Mu. 滋润我们两位仆人。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉照主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Baik, kita bersama-sama akan melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di kitab Matius pasal yang ke-21. 好，我们今天来看我们今天的读经，在马太福音的21章， Dari ayat pertama sampai ayat yang ke-11. 从第1节到11节， Kita akan baca bertanggapan ya. 我们轮流的读。 Baik, saya baca ke ayat pertama, nanti Bapak dan Ibu ayat yang kedua dan seterusnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan.
Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon yang menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Tema kita minggu ini Minggu Palma. Hosana, seruan imankah? 我们今天的话题是众之主日，赫萨那信仰的呼唤。 Saudara, Paskah itu merupakan peringatan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. 弟兄姐妹，复活节其实是为了纪念耶稣的从死里复活。 Namun sebelum peringatan Paskah itu ada yang disebut dengan Minggu Palma. 但是庆祝复活节之前，有个叫众之主日。 Ya, Minggu Palma itu disebut juga sebagai Minggu Prapaskah. 这个众之主日其实可以说是复活节 Yang 的前 dirayakan 一周， itu seminggu sebelum Paskah. 庆祝的是复活节的前一周。 Minggu Palma itu diperingati gereja untuk mengenang satu peristiwa. 众之主日为什么教会庆祝？是为了纪念一个节日。 Satu peristiwa yaitu ketika Yesus disambut dengan meriah dan dieluk-elukan oleh orang banyak. 就是耶稣被众人热烈的欢迎和 Saat kapan? 欢呼的事件， Saat Yesus masuk ke Yerusalem. 就是耶稣进入耶路撒冷的时候。 Dan peristiwa ini dicatat di keempat Injil di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 然后这件事件在4个福音书里面记载了。 Ya, orang banyak menyambut Yesus, maka hari ini ada daun pohon palma. 很多人欢迎耶稣，所以为什么今天有种枝树？ Mereka berseru katanya, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. 他们呼唤赫萨拿奉主名来的，是应当称颂的。 Sudah tahu apa arti kata Hosana? 你们知道赫萨拿的意思是什么吗？ Dalam bahasa Ibrani artinya, selamatkanlah kami sekarang. 在希伯来语是 Jadi 现 ini 在拯救 sebenarnya 我们， sebuah permohonan dan doa. 是一个祈求或者祷告。 Doa meminta supaya mereka diselamatkan. 祷告让他们使得拯救。 Diselamatkan dari apa, saudara? 从什么拯救的呢？ Nanti kita lihat bersama-sama. 我们一起来看。 Saudara, Yesus disambut begitu meriah. 耶稣这么热烈的被欢迎， Bahkan di Injil Yohanes disambut seperti sebagai seorang raja Israel. 甚至在约翰福音写的像王被欢迎。 Tapi menariknya di catatan Lukas 但是在路加的这个记述中， ada sesuatu yang mengherankan, saudara. 有一个很好奇的事情。 Bukankah kalau Yesus disambut, dieluk-elukan oleh orang banyak? 不应该是耶稣被欢迎、尊重、赞美的时候， Ya, dia dianggap sebagai Mesias, sebagai seorang raja. 是为弥赛亚君王的时候， Mestinya Yesus senang dan bersukacita. 耶稣不应该开心的吗？ Bukankah kita juga akan merasa senang kalau dipuji orang? 我们不也觉得，如果被赞颂的时候很 Ya, 开心？ kalau ada yang memuji kita, kita pasti senang. 如果有人称颂我们的时候， Ada di sini yang tidak suka dipuji? 有这里不喜欢的吗？ Ada? 不喜欢被称颂？ Enggak ada ya, bagus ya. Tapi di catatan Lukas dikatakan Tuhan ternyata menangis. 但是在路加记载的耶稣哭泣。 Apa yang menyebabkan Yesus menangisi kota Yerusalem? 为什么耶稣会哭泣呢？在这个耶路撒冷的时候， Ketika dia disambut begitu meriah, 他这么热烈的欢迎， tapi Yesus menangisi kota Yerusalem. 但是在耶路撒冷哭泣， Kenapa Yesus menangis, saudara? 为什么会这样的呢？ Karena penduduk Yerusalem
itu salah atau tidak mengerti maksud kedatangannya. 因为耶路撒冷的人民误解了他的降临的目的。 Para orang banyak itu menyambut Yesus pada waktu itu sebagai Mesias, orang yang diurapi. 很多人认为耶稣当时是受膏者的弥赛亚， yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. 就是解放他们从罗马的占领。 Hal ini memang sesuai dengan nubuat Nabi Daniel, saudara. 其实这个符合他们所理解的， Karena Daniel 9 mengatakan bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. 因为在但以理书有预言， Yaitu pada waktu kedatangan seorang yang diurapi. 知道有受膏者利未王的时候，会把耶路撒冷的从罗马。 Jadi Jepan saudaraku, pada waktu itu penduduk Yerusalem sangat meyakini 所以当时耶路撒冷非常的确信， bahwa penggenapan janji Allah itu datang. 就是上帝的承诺肯定会实现。 Sang Mesias yang sudah lama ditunggu-tunggu. 所期待的弥赛亚， Yang mereka nantikan selama ini. 他们很期待的， Itu terjadi dalam diri Yesus. 肯定在耶稣身上实现。 Karena sebagian besar mereka sudah mendengar. 因为他们很多人已经听说过了， Ada juga yang melihat langsung bagaimana Yesus melakukan banyak mujizat. 甚至亲眼看见过耶稣所做的奇迹。 Yesus menyembuhkan orang sakit. 耶稣治病病人， Membuat orang lumpuh berjalan. 人不能走的可以 Yang 走， buta melihat. 盲目的可以看见。 Maka orang Yerusalem menyambut dia dengan meriah. 所以耶路撒冷很热烈的欢迎他， Disambut sebagai seorang raja. 作为君王的欢迎。 Saudara, Matius 21 ayat 4 itu adalah penggenapan Nabi Zakaria. 在马太福音21章的时候，这里写的是撒加利亚的。 Ya, Zakaria 9 ayat 9 itu mengatakan, katakanlah kepada putri Sion. 在撒加利亚书有预言提到， Katakanlah kepada putri Sion. 你要对西安的居民说， Lihat rajamu datang kepadamu. 看呐、你的王来到你这里， Ia lemah lembut 他是温柔的， dan mengendarai seekor keledai. 骑着驴， Seekor keledai beban yang mudah. 就是骑着拖着的驴具。 Maka penduduk Yerusalem merasa sangat gembira. 所以耶路撒冷人很开心。 Saatnya sudah tiba. 时间到了， Kita akan dibebaskan. 他们会被释放。 Sudah sekian lama kita menderita 很长的时间了，我们 karena 受苦， penjajahan bangsa-bangsa lain. 因为殖民的统治。 Maka mereka punya kerinduan mengembalikan kejayaan Yerusalem seperti pada waktu masa Raja Daud dan Raja Salomo. 所以他们很渴望恢复到以前大卫王和所罗门王的这个时代。 Kini Raja Damai yang ditunggu-tunggu itu sudah datang. 这个是和平之王的即将来临的所等待， Telah datang dalam diri Yesus. 已经在耶稣身上来了。 Itu sebabnya mereka sangat antusias menyambut Yesus. 所以为什么他们很热烈的欢迎？ Melambai-lambaikan daun palem sebagai lambang kemenangan. 挥舞这个棕榈枝作为胜利的形象。 Tapi sayang, saudara, 但是不幸的是什么？ mereka tidak mengenali rahasia yang paling dalam dari arti kata damai. 他们不知道这个和平最深的这个秘密。 Mereka mempunyai keyakinan bahwa Yesus datang sebagai Raja Damai. 他们相信耶稣是和平的君王， Memberikan damai kepada mereka. 带来给他们和平， Tapi hanya dalam pengertian membebaskan mereka dari perang dan penjajahan. 但是他们懂得只有从战争和殖民的主义来释放出来。 Artinya mereka tidak mengenali siapa Yesus Sang Raja Damai 所以 yang 其实他们 sesungguhnya. 不知道耶稣是真正的和平之王。 Pemahaman ini jelas keliru, saudara. 他们所知道的这个不对。 Maka pada waktu mereka melihat
waktu Yesus tidak seperti yang mereka inginkan. 所以当他们看到耶稣不像他们想象的那个， Yesus bukan seperti Mesias yang mereka harapkan. 不像他们期待的弥赛亚， Bukan seperti yang ada di dalam pikiran dan pemahaman mereka. 不像他们所了解的和意向的， Maka orang-orang ini sangat kecewa. 所以他们很失望。 Itu sebabnya nanti kita lihat ketika di hari Jumat Agung. 所以我们待会看的时候， Ketika Yesus ditangkap, 耶稣被抓的时候， Yesus diadili. 耶稣被审判， Penduduk Yerusalem yang tadinya begitu antusias menyambut Yesus. 这么热烈欢迎耶稣的耶路撒冷 Yang 的居 mengatakan 民， Hosana bagi anak Daud. 说呼喝撒那大卫的子孙， Ini orang yang sama, saudara. 这个是同样的一个人， Orang yang sama 同样的人， pada malam itu, saudara. 在那个晚上， Mereka meneriakkan kata salibkan dia, salibkan dia. 他们呼喊钉他十字架，钉他十字架。 Sekalipun Pilatus ingin membebaskan Yesus, 甚至毕拉多释放耶稣的时候， tapi orang baik mengatakan tidak, salibkan dia. 别人说钉他十字架。 Saudara, mengapa mereka begitu cepat berubah, saudara? 为什么他们这么很快的悔改？ Kurang dalam waktu 1 minggu, 不到1周时间， sikap mereka berubah. 他们态度很 Yang 变 tadinya 了。 menyambut Yesus begitu antusias, 前面很热烈的欢迎耶稣， mengeluh-elukan Yesus 很赞成耶稣 sebagai raja, 作为君王， kini begitu membenci dia. 现在很恨耶稣。 Saudara, karena mereka punya pandangan yang salah. 为什么？因为他们有错误的看法， Mereka keliru memandang kepada Mesias. 他们看到这个弥赛亚是错误的。 Pengharapan mereka tentang Mesias hanya dikaitkan dengan hal-hal yang lahiriah. 他们所期望的弥赛亚是只有这个物质上面的， yakni 是 dibebaskan dari penjajah dan kerajaan Israel dipulihkan. 所以释放他，拜托他们从殖民的主义。 Tapi saudara, misi kedatangan Yesus bukan untuk hal-hal lahiriah saja. 但是其实耶稣来临的使命不是这个， Tetapi ada untuk hal-hal yang jauh lebih penting, 是为了更重要的东西， yaitu untuk hal-hal rohania 就是在精神方面的 yang bersifat abadi, 或者永恒的 yang sifatnya kekal. 很永恒的东西。 Tuhan membawa damai yang sesungguhnya ke dalam dunia ini. 上帝带来这个世界的和平， Tuhan datang memberikan hal yang lebih berharga, 带来更有价值的东西， yaitu keselamatan jiwa. 就是拯救我们的灵 Yesus 魂。 datang sebagai juru selamat 作为救世主来降临 yang，menebus dosa mereka, 钉十字架，为 menebus 我们 dosa-dosa saya, 赎罪我们的罪孽， menebus dosa-dosa kalian. 我的和你的， Dengan cara mati di atas kayu salib 就是在十字架受死 dan dia bangkit kembali. 并复活。 Hal ini dilakukan Allah karena Allah begitu mengasihi kita. 上帝这么做是因为他很爱他的子民， Dia tahu apa yang paling kita butuhkan dalam hidup kita. 他知道我们最需要的东西是什么。 Allah begitu mengasihi kita. 上帝多么的爱我们， Maka Tuhan tidak hanya memikirkan hal-hal jasmani, hal-hal lahiriah. 所以耶稣不单单看在物质方面的东 Itu 西， sifatnya sementara. 因为这个只是暂时的东西。 Justru yang Tuhan pikirkan adalah kebutuhan manusia yang paling penting, 他考虑的是人类最重要的东西， yang bersifat kekal, 永恒的东西， yaitu relasi atau hubungan kita dengan Tuhan. 就是我们跟上帝的关系 Yang sudah terpisah 就已经遮开 karena 了， dosa. 因为罪， Maka kita akan binasa selamanya. 所以我们会灭亡。 Untuk itulah Yesus datang. 所以为什么耶稣会来这里？ Maka ironis sekali, saudara. 所以很好奇的， Umat pilihannya tidak tahu maksud kedatangannya. 上帝选择的子民，他们不知道
耶稣来的真正的 Itu 意义。 sebabnya catatan Lukas pasal 19 itu mengatakan Tuhan menangisi Yerusalem. 所以为什么在儒家写上 Mereka 耶稣 berteriak 苦力， Hosana. 前面喊了喝山了， Tuhan selamatkan kami sekarang. 主啊，现在拯救我们。 Tapi itu bukan seruan iman. 但是这个不是有信仰 Mereka 的， hanya ingin Tuhan membebaskan mereka dari penjajahan. 他们只想上帝从殖民拖出 Bukan 来， meminta keselamatan buat jiwa mereka. 不是为了灵魂的拯救， Kalau mereka tahu Tuhan datang untuk menyelamatkan mereka, 因为他们知道耶稣来解放他 maka 们， mereka akan berteriak Hosana di dalam pengertian yang berbeda. 所以他们以不同的意义来喊喝散了， Mereka akan penuh ucapan syukur. 他们会说感谢， Karena firman Tuhan mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah. 因为他有讲到先找上帝的这个 Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. 所有的将会给你， Cari dahulu kerajaan Allah. 先找上帝， Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. 以后将会所有的赐给你们。 Mengapa yang kau cari hanya hal-hal yang sementara? 为什么你们所找的只有物质方面的？ Saudara, seorang pengkhotbah namanya Mike, saudara. 有一个传教叫 Mike， Dia ada di Australia, Melbourne. 他是在澳大利亚的墨尔本。 Suatu kali itu dia cerita bahwa seorang teman kerjanya itu mobilnya rusak dan perlu dana sekitar $1.500 Australia. 他曾经讲过一个故事，就是他朋友的车坏了，然后需要大概1500澳元， Yaitu rupiahnya sekitar 15 juta rupiah. 大概15条英里盾。 Temannya itu meminta bantuannya. 他这个朋友找 Mike， Ya, supaya Mike ini meminjamkan uang kepadanya 让 Mike 借钱借给他， untuk memperbaiki mobilnya yang rusak. 让这个朋友修车。 Lalu Mike bilang ya udah ya nanti beberapa hari lagi saya kabarin dah. Mike 怎么说呢？他几天后会告诉他。 Saat Mike pulang ke rumah, 当他回家的时候， dia kemudian terpikir 他想到了， ya untuk mengajak rekan-rekan sekerjanya untuk memberikan bantuan sukarela kepada temannya ini. 他想到请他的同事一起帮忙给这个朋友。 Maka kemudian dia menyediakan satu kotak persembahan sukarela di kantornya. 所以在办公室做了一个资源的奉献赏。 Rekan-rekannya yang sudah diberitahu itu dipersilakan untuk memasukkan uang ke dalam kotak itu. 联系过的朋友知道了，就让他们给一点儿资金。 Setelah beberapa hari Mike membuka kotak itu. 过了几天之后，Mike 打开这个箱子， Waktu dia buka dia cukup terkejut. 看了之后他非常惊讶， Karena yang terkumpul bukan $1.500, 因为收集的不是1500澳元， tapi $9.000. 而是9000澳元。 Maka keesokan harinya Mike itu menemui temannya. 所以此日麦克见他的朋友， Dia mengatakan kepada temannya ada 2 kabar 他跟他说有2个消息， yang saya mau sampaikan kepada kamu. 我想转达给你， Satu kabar buruk, 一个坏消息， satu kabar baik. 一个好消息。 Kabar buruknya adalah 坏消息的是， bahwa saya tidak bisa memberi pinjaman uang $1.500 untuk 是 kamu. 我不能借给你1500这个澳元。 Kabar baiknya, 好的消息是什么呢？ saya membawa uang sejumlah $9.000 他收集了9000澳元， yang saya kumpulkan bersama dengan rekan-rekan 我和朋友所收集的， supaya bisa membantu kamu. 就是为了帮助你， Jadi bukan untuk memperbaiki mobil, 所以不是修理他这个老的车， karena uang itu cukup untuk membeli mobil bekas yang lebih baik. 因为这个钱可以买更新的二手车。 Dan uang $9.000 itu 这个9000澳元的呢， bukan dipinjamkan, 不是借给他，
tapi diberikan sebagai hadiah kepada kamu. 而是赠送给他的。 Saudara, betapa temannya itu sangat berterima kasih. 我们看他的朋友这么非常的感激， Ya, dia butuh $1.500, dapat $9.000. 因为他前面要的1500，但是最后得到 Maka 9000。 kemudian dia menulis surat kepada Mike sebagai tanda dirinya sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih. 所以他写了一封信给麦克，写他很感激，很感 Dia 谢他。 berjanji akan memakai mobil barunya itu untuk melayani dan memuliakan Tuhan. 他也承诺他用他新的这个车子来荣耀上帝，奉献上帝。 Lalu Mike berkata, 然后麦克说 saya membayangkan 我思想了一下， seandainya teman saya itu memerlukan uang bukan $1.500, 如果我那个朋友需要的钱不是1500澳元的 tapi 话， dia butuh $400.000, 而是40万澳元， sekitar 4 miliar rupiah, 大概4个 M， untuk membeli rumah. 来买房子的话， Lalu dia mau meminjam uang kepada saya, 找我借钱， tapi saya tidak meminjamkannya, 但是我不借给他， melainkan saya memberikannya dengan cuma-cuma. 免费的送给他， $400.000. 40万澳元， Bagaimana perasaan teman saya itu? 那个朋友会觉得怎么样呢？ Pasti dia akan lebih lagi berterima kasih. 他肯定会更加的感激。 $400.000. 40万澳元， Tapi bagaimana jika teman saya memerlukan pencangkokan ginjal? 但如果他现在需要肾移植呢？ Lalu saya berikan juga. 然后我给了他的肾， Saya yakin dia akan lebih lagi berterima kasih. 他肯定会更加的感激。 Bagaimana kalau teman saya itu memerlukan pencangkokan jantung? 如果他需要心脏的移植呢？ Kalau saya memberikannya, 如果我给了他， berarti saya memberikan hidup saya. 就以为是我献出了我的生命。 Bisa dibayangkan, 可以想象， tentunya teman saya itu sangat berterima kasih. 他肯定会非常的感激， Saya memberikan hidup saya untuk dia. 因为我实现了我的生命。 Saudara, bukankah itu yang sebenarnya dilakukan oleh Tuhan kepada kita? 这不是神所做的吗？ Dia memberikan nyawanya untuk menggantikan kita. 他放出了他的生命给 Dia 我们， menerima hukuman yang akan diterima oleh kita di atas kayu salib 受在十字架上的这个惩罚， agar kita bisa tetap hidup. 使够我们能够活下去。 Bukankah kita sudah semestinya bersyukur kepadanya? 那我们不应该对上帝也感谢吗？ Bukankah sudah semestinya kita berteriak Hosana 我们不应该呼唤喝沙那吗？ sebagai seruan iman kepadanya? 表达我们的信仰。 Tuhan, selamatkan aku. 上帝救助我们， Kalau tidak aku binasa, Tuhan. 否则我们会死亡。 Untuk apa aku punya seluruh kekayaan dunia ini? 有什么我们有所有的这些 Kalau aku 物质， binasa, 如果我灭亡了， buat apa? 有什么 Hosana. 喝沙那？ Tuhan, selamatkan aku. 上帝救助我们。 Saudara, mari kita memasuki Minggu Palma ini, saudara. 弟兄姐妹，我们进入这个棕榈主日， Minggu terakhir sebelum Yesus disalibkan. 就是复活节的受难节的这个 Kita 前一周， merefleksikan kisah Yesus memasuki Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai itu di dalam kehidupan kita masing-masing. 我们反思耶稣进耶路撒冷骑着驴的这个故事。 Sejauh mana kita mengenal Tuhan kita? 我们认识耶稣有多深呢？ Apakah kita punya pemahaman yang benar mengenai Tuhan kita? 我们是否有正确的这个认识？ Pemahaman yang benar siapa Yesus sebenarnya? 真正的知道耶稣是什么样的？ Karena pemahaman yang benar, saudara, 因为真正的认识， itu akan membuat kita bersedia menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. 我们可以愿意奉献我们的这个生命。
Kalau pemahaman kita benar, 如果我们的认识很正确， apapun kita berani berikan kepadanya. 不管有什么，我们都愿意给他 Hosana, 贺善呐， Tuhan selamatkan aku. 上帝救助我们， Kita akan berikan segala-galanya. 我们会献出我们所有的一切。 Saudara, saya akan cerita sedikit sudah kesaksian seorang dokter hewan. 我想分享一下一位兽医的这个见证。 Dokter hewan ini percaya, saudara, kepada Tuhan 这个兽医他信耶稣， ketika dia membaca bagian firman Tuhan ini, saudara. 是在他读了这段经文的当中， Yaitu waktu Yesus datang masuk Yerusalem mengendarai seekor keledai. 就是耶稣进耶路撒冷骑着驴子的。 Kalau di Lukas 19 dicatat seekor keledai beban yang belum pernah ditunggangi. 在路加福音有这么提到，一头从未被骑过的， Cacatan itu menarik, saudara. 这个很有趣。 Ya, mungkin kita tidak selama ini tidak mengamatinya. 可能我们没有注意到， Saudara, tapi dokter hewan itu waktu mengamati ini dia bilang saya percaya karena firman Tuhan ini. 但是这个兽医看到这段经文的时候，他说：“我相信，因为这段经文。” Jadi dokter ini percaya bukan karena membaca mujizat Yesus membangkitkan Lazarus. 所以这个兽医不是看了神所做的奇迹， Bukan karena membaca Yesus membuat mujizat memberi makan 5.000 orang. 是耶稣给5000人这个 Tapi 食物， karena Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai yang belum pernah ditunggangi. 是在未被骑过的这个驼驴的这个故事。 Saudara, keledai itu adalah hewan yang kita kenal hewan yang sering disebut bodoh. 驴子我们可能觉得这个动物很笨， Ya, maka ada peribahasa jangan jatuh ke lubang yang sama dua kali seperti seekor keledai. 就是不能陷入这个空像这个驴子2次的。 Artinya kalau jatuh lagi bodoh banget kamu. 如果摔倒，然后再次摔倒到这个 Ya, 同一个 keledai 空， memang melambangkan hewan yang bodoh. 驴子就是象征这个笨。 Tapi kemudian orang tanya apa hubungannya? Kamu percaya karena membaca ini. 可能有人问到，是有什么关系呢？你相信因为这段经文？ Kemudian dokter itu mengatakan, saya ini dokter hewan. 然后这位兽医说，我是兽医， Saya kenal hewan-hewan yang ada. 我很认识所有这个 Saya 动 tahu 物， sifat-sifat mereka. 我知道他们的态度之类， Saya juga tahu sifat keledai. 也知道这个驴子， Saudara, keledai yang masih muda, 比较年轻的驴子， yang belum pernah ditunggangi, 未被骑过的驴子， dia biasanya akan liar sekali. 他们肯定很 Maka siapapun yang mau menunggangi dia pasti disepak, sudah ditendang. 谁要骑的话，肯定被踢着。 Itu sifat keledai. 这个是驴子的， Tapi saya takjub 所以我很奇妙的， ketika Yesus menunggang keledai itu. 耶稣骑着这个驴子， Keledai itu tidak membantah. 这个驴子安安静静的， Keledai yang bodoh itu 这个笨笨的驴子 mengenal penciptanya 认识了他的创造者， dan dia bersedia ditunggangi. 也愿意被骑。 Aku ini dokter hewan. 我是个兽医， Aku dokter. 医生， Masakan aku lebih bodoh dari keledai? 我不可能我比驴子还笨。 Keledai aja tahu siapa penciptanya. 驴子他也知道自己 Sehingga 的创造者， memberikan dirinya 所 ditunggangi. 以愿意被骑， Dia tidak melawan. 他也不反抗， Dia tidak menjadi liar. 他也不拒绝。 Aku tidak lebih bodoh dari keledai. 我也没有比驴子还笨。 Kalau aku tidak percaya, 如果我不相信， bukankah aku lebih bodoh dari keledai itu? 那我不是比这个驴子 Saudara, 还 ini 笨的吗？ kesaksian dari dokter itu, saudara. 这个是兽医的这个见证， Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. 他给自己的 Karena dia 生命给 tidak 释 mau 放上帝， jadi
orang yang lebih bodoh dari keledai. 因为他不像比驴子还笨的一个人。 Saudara, apa yang kita lakukan? 弟兄们，我们所做的， Apakah selama ini kita sibuk mengejar hal-hal sementara? 我们一直现在是不是忙于这个追求暂时的 Ya 或 materi dan kesenangan dunia ini. 物质的或是世界所给的， Atau kita memberi waktu untuk hal-hal yang rohani. 或者我们抽个时间看这个永恒 Yang 的事物， sifatnya kekal. 比较永恒的事物， Yaitu relasi kita dengan Tuhan. 就是我们和上帝的关系。 Bagaimana seandainya Yesus melihat kepada kehidupan kita saat ini? 如果我们耶稣看到我们的生活的这个时候呢， Apakah dia bersuka cita atau dia akan menangis lagi? 他会高兴还是会再次哭泣？ Bertobatlah. 悔改吧， Serahkan dan percayakan hidupmu kepadanya. 臣服并将你的生命托付给 Sehingga 神， kita bisa berteriak Hosana 所以我们以后可以 sebagai 和善 seruan iman. 作为我们的信仰。 Tuhan selamatkan aku yang berdosa ini Tuhan. 上帝求助我们所赎 Karena 罪 aku 的这个， membutuhkan itu. 因为我们需要这个。 Tuhan memberkati kita semuanya. 上帝保佑我们， Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa, kami datang kepadamu. 上帝，我们来到你面前， Tuhan, biarlah kami boleh mengenal Engkau dengan benar. 上帝求你，我们能够再次更认识你， Sehingga kami boleh Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. 可以再次献出我们所有的生命给你， Karena Engkau pencipta kami. 因为你是我们的创造者， Engkau datang untuk kami. 你降临为我们， Engkau menebus kami. 为我们赎罪， Supaya kami tidak binasa Tuhan. 我们不能灭亡， Sehingga kami boleh memperoleh hidup yang kekal. 使我们得到永恒的， Tuhan, tidak ada yang lebih berharga dari itu Tuhan. 没有比这个更宝贵的， Yaitu hidup kekal bersamamu. 就是跟你一起的永恒。 Tuhan, itulah yang kami butuhkan. 求这是我们所需要的， Kiranya Tuhan Kau mengaruniakan iman kepada kami. 就是求你赐下你的恩典， Supaya kami boleh menerima anugerah keselamatan itu. 使我们能够受到这个救赎主的 Dengan 恩典 penuh，ucapan syukur. 以充满感谢的， Karena hadiah yang Kau berikan begitu besar. 因为你所带来的礼物是这么的 Tuhan, ini kerinduan kami. 这个我们很渴望了。 Berkati kami Tuhan. 求主 Sehingga waktu kami memperingati akan hari kesengsaraanmu, 使我们可以再次纪念你的受难节， kami semakin mengasihi Tuhan. 我们可以再次更感 Pada 谢， waktu kami memperingati hari kebangkitan, 和我们纪念你的复活节， hidup kami dipenuhi pengharapan. 我们的生活充满希 Ada 望， masa depan, 有未来， ada Tuhan yang bersama dengan kami. 有上帝跟我们一起。 Tuhan, dengar doa kami. 求你聆听我们的祷告， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉告主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Mari kita bersama-sama teriakan Hosana. 1, 2, 3. Hosana. Tuhan berkati kita semuanya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Stephen Paul dan diterjemahkan oleh Bapak Joel. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan kita sebagai respon iman kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, berikan minyak di pelita hatiku, biarlah pelita itu membuat kita setia kepada Tuhan. Hatiku, berikanlah setiap hari, berikan minyak di pelita hatiku, terus menyala sampai kau datang. Bernyanyilah Hosana, Ya Hosana bagi Sang Raja. bernyanyilah Hosana, Hosana bagi Raja. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Musik saja. Yo, dalam bahasa Mandarin. 我的灯是要有救救这下，我的灯是要有，我的灯是要有救救这下，使我灯发光恭候我望。唱和撒那，唱和撒那，唱和撒那，万王的王。唱和撒那，唱和撒那，唱和撒那，我主。Berikan minyak di pelita hatiku. Mari kita pakai berdiri. Berikanlah minyak Hari, berikan minyak di pelita hatiku, terus menyala sampai kau datang. Bernyanyilah Hosana, ya Hosana bagi Sang Raja. Bernyanyilah Hosana, ya Hosana bagi Raja. Jemaat terkasih, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, betapa kami sungguh bersyukur di hadapan Tuhan saat pagi hari ini kami boleh datang di dalam rumah Tuhan untuk beribadah. Kami sungguh bersyukur Bapa karena kasih dan kemurahan Tuhan belaka yang sudah menuntun langkah perjalanan kami hingga saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kami. Dan kami boleh berseru Hosana karena Kristus Yesus yang sudah menebus kami dengan darah yang mahal. Kami bersukacita, kami sungguh bersyukur Bapa karena kami termasuk bilangan orang-orang yang diselamatkan. Orang-orang yang mendapat belas kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur ketika pagi ini kami boleh dapat beribadah di dalam rumah Tuhan, menikmati akan bait-Mu, menikmati akan firman-Mu, dan pagi hari ini kami boleh diingatkan lagi akan karya Kristus Yesus di dalam kehidupan kami. Kristus Yesus datang untuk menebus kami, memberi kepada kami hidup yang baru. Terima kasih Bapa untuk hari-hari yang boleh kami jalani dan kami boleh menikmati akan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ketika kami lemah, Tuhan menguatkan kami. Ketika kami di dalam lembah kekelaman, Tuhan mengangkat kami. Ketika kami sakit, Tuhan memulihkan kami. Dan ketika kami mengalami pergumulan yang berat, Tuhan membuka jalan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Dan saat pagi hari ini, sebagai ungkapan rasa syukur kami, sebagai ungkapan pengharapan iman kami dengan antusias dan dengan sukacita membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami ingin mendukung gereja kami untuk terus memberitakan Injil. Kami ingin supaya gereja kami boleh terus menjadi sumber kebenaran firman Tuhan yang terus disuarakan.
Dan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu terus menjadi anak-anak-Mu yang boleh terus memperlihatkan akan kasih Kristus. Berkatilah persembahan kami Bapa, berkatilah jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk beberapa doa syafaat. Kita berdoa pertama untuk negara dan bangsa kita. Kita tidak putus-putusnya berdoa untuk bangsa dan negara kita. Khususnya kita berdoa untuk perekonomian bangsa kita yang sudah dan akan menghadapi mungkin disebut krisis global dengan adanya perang tarif yang sudah diumumkan di Amerika. Kita berdoa supaya pemerintah kita mampu untuk mengambil keputusan yang bijak dan tepat untuk mengatasi akan berbagai gejolak yang mungkin saja timbul. Mari kita berdoa supaya pemerintah dan bangsa kita diberi hikmat untuk boleh menangani permasalahan perekonomian. Mari kita buka suara bersama-sama. Bapa di surga, kami saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa supaya bangsa kami boleh terus maju, khususnya dalam bidang perekonomian. Ketika kami tahu bahwa ada permasalahan perang tarif yang sudah diumumkan di Amerika, kami berdoa supaya perekonomian kami, bangsa kami tetap berjalan sebagaimana biasa. Tuhan memberi hikmat dan bijaksana kepada para pemimpin bangsa kami di dalam mereka menangani persoalan ekonomi. Mereka diberi hikmat untuk mengambil kebijakan yang tepat di dalam merespon akan berbagai kejadian atau gejolak yang mungkin saja timbul dari kebijakan perang tarif yang diumumkan di Amerika. Kami serahkan sepenuhnya Bapa akan kami sebagai anak-anak-Mu supaya kami juga boleh berkontribusi untuk kemajuan bangsa kami dengan membayar pajak dan mentaati akan berbagai peraturan yang ada. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk persiapan hati kita menjelang hari ketika Kristus Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita berdoa untuk rangkaian ibadah yang akan kita jalani. Kita berdoa untuk ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, dan juga Paskah. Biarlah panitia dapat mengatur semua rangkaian ibadah ini dengan baik. Dan kita sebagai jemaat Tuhan boleh dipersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut akan penebusan yang luar biasa itu. Mari kita buka suara bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih ketika kami saat ini berdoa untuk persiapan peringatan kematian Tuhan Yesus bagi kami. Rangkaian ibadah yang sudah dipersiapkan mulai dari Kamis Putih, perayaan Jumat Agung, dan juga Paskah. Biarlah kami sebagai jemaat-Mu boleh dipersiapkan. Kami boleh mengingat akan kesengsaraan Kristus Yesus bagi kami. Dan kami boleh memperingati dan kami boleh lebih diingatkan untuk lebih sungguh mengasihi Tuhan. Kami berdoa untuk panitia supaya boleh mempersiapkan akan rangkaian ibadah dengan baik. Sehingga semua ibadah boleh berlangsung dengan lancar dan baik. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ya Tuhan, ya Allah kami, inilah seru doa kami. Terima kasih Bapa, Tuhan terus bimbing hidup kami, supaya kami terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hidup kami terus berpadanan dengan Kristus. Kami boleh semakin tumbuh di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Lebih sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan terus pegang tangan kami, bimbing kami, karena kami lemah, karena kami sering tidak berdaya menghadapi berbagai dosa yang terus mendera hidup kami. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing kami, supaya kami terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami ingin diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa, dan menikmati akan kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang mengasihi kami, yang sudah datang menyelamatkan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita memohon berkat Tuhan boleh turun atas kita semua. Kiranya kasih daripada Allah Bapa yang sudah mengutus Kristus ke dalam dunia ini. Kiranya kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia dengan menjalankan misi mati di atas kayu salib menebus dosamu. Dan kasih daripada Allah Roh Kudus, Allah yang senantiasa memimpin dan menyertai hidupmu. Kiranya berkat Allah Tritunggal boleh memimpin hidupmu supaya hidupmu boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan, menghargai anugerah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan senantiasa dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Di antara jemaat yang hadir pagi hari ini, ada yang baru pertama kali hadir? Kalau ada boleh angkat tangan. Tidak ada ya. Oke, kemarin kita bersyukur ada jemaat yang boleh menyatakan imannya di dalam baptisan dan juga ada yang menjadi anggota di tempat ini melalui atestasi, artinya dari gereja lain mereka mengambil keputusan untuk menjadi anggota di gereja kita dan kita bersyukur proses baptisan dan atestasi boleh berjalan dengan baik. Ya, mungkin saudara kira-kira siapa sih orangnya ya. Nah, bagi saudara sekalian yang sudah dibaptis ya, yang kemarin dibaptis dan atestasi, dipersilakan boleh maju ke depan. Ya. Ya. Yang dibaptis yaitu Bapak Chong Kian Pin, Ibu Chai Siungo, Ibu Erni, Saudari Francisca Fortunata, yang atestasi Bapak Liu Miaopo, Saudari Velia, Saudara Teddy Susanto, dan Saudara Dewiana. Ya, ini rekan-rekan kita yang sudah dibaptis dan atestasi. Ya, mari Bapak Ibu sekalian, saya mengundang kita bangkit berdiri dan kita berdoa sekali lagi untuk mereka. Kami bersyukur ya Tuhan, saudara-saudara kami boleh ada yang menyatakan imannya melalui baptisan dan juga ada yang di antara mereka yang atestasi menjadi anggota gerejamu di tempat ini. Yang dibaptis maka otomatis mereka menjadi anggota di tempat ini.
Dan kami berdoa ya Tuhan, sebagai anggota di gereja-Mu di tempat ini, kiranya kehadiran mereka di tengah jemaat-Mu boleh disambut dengan baik, disambut dengan kasih, dan kehadiran mereka boleh juga memberikan dampak yang baik bagi gereja-Mu di tempat ini, bagi persekutuan gereja-Mu yang ada di tempat ini. Kiranya Engkau pakai segala talenta yang mereka miliki, bakat dan kemampuan yang mereka miliki, supaya mereka boleh gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan mereka boleh gunakan untuk melayani Engkau melalui gereja-Mu di tempat ini. Sertai mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh menjadi jemaat yang setia, jemaat yang rindu bertumbuh, dan jemaat yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, kita beri tepuk tangan kepada saudara sekalian kita yang dibaptis. Ya. Nggak usah. Ya. Saudara sekalian boleh dipersilakan untuk duduk. Ya. Dan jemaat ya, yang rekan-rekan yang sudah dibaptis boleh kembali di tempat. Nanti saudara sekalian bisa memberikan salam kepada dan ucapan selamat bagi saudara-saudara kita yang sudah dibaptis dan atestasi. Saudara sekalian, sebelum kita melihat warta di Videotron, ada beberapa berita tambahan. Pertama, ada berita sukacita. Telah lahir seorang anak, yaitu Manuel Adiwiguna, anak ketiga, putra kedua dari pasangan saudara Gunawan Adiwiguna dan saudari Noni Haryani pada hari Rabu tanggal 9 April kemarin ya. Kita boleh mengucapkan selamat atas kelahiran dari Manuel kepada saudara Gunawan dan saudara Noni. Nanti kalau saudara sekalian ketemu boleh mengucapkan selamat ya. Terus juga Bapak Ibu sekalian, hari Kamis tanggal 29 Mei itu hari kenaikan Tuhan. Biasanya hari kenaikan Tuhan kita mengadakan ibadah kebaktian Padang. Nah, ibadah kebaktian Padang pada bulan Mei ini diadakan pada hari Kamis tanggal 29 Mei di Taman Budaya Sentul dengan tema penantian berharga. Bagi saudara sekalian yang ingin ikut bisa nanti bisa mendaftarkan, ada stand di bawah yang saudara sekalian bisa daftarkan, kontribusi per orangnya seharga Rp100.000. Jadi segera bisa mendaftarkannya. Menjelang Jumat Agung dan Paskah kita ada rangkaian beberapa ibadah. Pertama, Kamis Putih. Diadakan pada hari Kamis ini jam 7 malam. Ya, dress code-nya pakai baju putih ya, karena ini Kamis Putih, maka dress code-nya baju putih. Kalau nggak ada baju putih tetap datang aja, tidak apa-apa ya. Terus juga ada kebaktian Jumat Agung. Jumat Agung ini kebaktiannya gabungan, satu kali saja hari Jumat jam 8 pagi, dan Paskahnya hari Minggu juga satu kali kebaktian saja. Kita kebaktian bersama-sama juga jam 8 pagi. Dan untuk kebutuhan dana yang diperlukan, saudara sekalian bisa memberikan dukungan, budget yang dibutuhkan sebesar 10 juta, saudara sekalian bisa memberikan dukungan secara dana. Dan nanti setelah saudara selesai ibadah jangan langsung pulang. Di bawah ada basar untuk mendukung retreat, ada makanan-makanan yang saudara bisa beli ya untuk mendukung retreat, supaya nanti harga per orang yang mengikuti retreat bisa seminimal mungkin. Jadi saudara sekalian bisa mendukungnya nanti. Oke, kita akan melihat beberapa warta di Videotron.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita saksikan warta berikut ini. Kedewasaan rohani adalah proses seumur hidup yang melibatkan pertumbuhan iman, mengenal Tuhan lebih dalam, dan menerapkan nilai-nilai Kristus dalam kehidupan sehari-hari melalui doa, firman Tuhan, dan melayani. Di masa Lenten minggu ini, ada pembacaan Alkitab dan renungan diberikan kepada kita setiap harinya. Mari kita menyediakan waktu untuk merenungkan firman secara pribadi melalui metode Lectio Divina dan juga membaca atau mendengar renungan yang disampaikan hamba-hamba Tuhan. Persekutuan Usia Indah, Selasa 15 April pukul 10, diskusi mertua, menantu, dan anak. Mari jemaat Usia Indah hadiri, berdiskusi, dan saling memberkati. Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan teraman bagi anak. Namun, bagi anak-anak dengan toxic parents, orang tua justru menjadi sumber masalah yang menyebabkan anak takut dan trauma. Dalam ketidaksadaran orang tua, niat baik menjadi toksik bagi anak. Temukan jawabannya dalam Faith at Home, Jumat 25 April pukul 7 malam dengan tema Toxic Parenting 2, disampaikan oleh Guru Injil Rizal Badudu. Persekutuan Kamis Putih 17 April pukul 7 malam on-site di GKBJ dengan tema Seberapakah Rendah Hatimu, yang diambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, disampaikan oleh Pendeta Yudi Kasilo. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Dress code yang dikenakan adalah putih sebagai simbol dari kesucian, melalui apa yang dilakukan oleh Yesus dengan mencuci kaki dan mengadakan perjamuan. Kita mengingat kembali akan pelayanan Yesus yang merendahkan diri sampai rela mati disalibkan, sehingga dosa kita disucikan. Ibadah Jumat Agung gabungan hanya sekali ibadah saja, 18 April pukul 8 pagi, dengan tema Salib, Kekalahan atau Kemenangan, yang diambil dari Kolose 2 ayat 12-15, disampaikan oleh Pendeta Winata Setiawan. Persekutuan doa pagi diadakan secara hybrid, on-site dan Zoom, Sabtu 19 April pukul 6 pagi. Usaha yang sia-sia, disampaikan oleh Pendeta Stephen Paul. Ibadah Paskah gabungan hanya sekali ibadah, Minggu 20 April pukul 8 pagi, dengan tema Paskah Hidupmu, diambil dari Roma 6 ayat 1-14, disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri. Jangan lewatkan waktu untuk beribadah, dan minggu depan ibadah hanya 1 kali. Teens, kau 1 dan kau 2, ibadah bersama untuk merayakan Hari Paskah. Sampai berjumpa minggu depan. Ibadah Paskah Anak, Minggu 20 April pukul 5 sore dengan tema Imitation of Christ, meneladani Kristus, yang diambil dari Roma 6 ayat 1-14, disampaikan oleh Guru Injil Luciana. Selamat kepada peserta yang sudah dibaptis dan atestasi pada Sabtu 12 April.
Jajan yuk, jajan yuk. Yuk. Sekian informasi warta kita. Selamat menikmati hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, sebelum mengakhiri ibadah kita naikkan pujian Berikan Minyak di Pelita Hatiku. Semoga dengan minyak yang daripada Tuhan membuat kita tetap setia sampai Tuhan datang. Berikan minyak di pelita hatiku, berikanlah setiap hari. Berikan minyak di pelita hatiku, terus menyala sampai kau datang. Bernyanyilah Hosana, ya Hosana bagi Sang Raja. Bernyanyilah Hosana, ya Hosana bagi Raja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna.